Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman semuanya berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah dengan media video yang bisa teman-teman tonton kapanpun dan dimanapun. Saya tidak memberikan kuliah dengan live streaming seperti yang dianjurkan karena berbagai pertimbangan baik itu teknis maupun non teknis. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya dan pencet juga tombol lonceng agar kalian semua bisa menerima notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas hak-hak atas tanah, terlebih dahulu kita akan belajar apa sih pengertian hak itu sendiri. Secara umum, hak itu berarti milik, kepunyaan, kekuasaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu. Nah, ini secara umum. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan yang ada di dalam KBBI. Nah, saya sudah siapkan di KBBI-nya. Nah, berikut. Jadi saya mengakses situs kbbi.web.id, kemudian saya cari dengan keyword hak. Yang muncul di sini adalah yang pertama, yang hak benar, kemudian yang kedua, milik atau kepunyaan, yang ketiga adalah kewenangan, yang keempat, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Yang nomor 5, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Nomor 6, derajat atau martabat. Dan yang terakhir adalah wewenang menurut hukum. Nah, jika disangkut pautkan dengan benda, maka pengertiannya menjadi seperti berikut. Nah, ini kaitannya dengan hak kebendaan. Hak merupakan serangkaian wewenang atau kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sifatnya absolut. Nah, kemudian dari hak kebendaan itu tadi muncul adanya kewajiban dan atau larangan bagi pemegang hak atas suatu benda. Nah, kita contohkan aja seperti pada kepemilikan sepeda motor, gitu ya. Ketika kita memiliki sepeda motor, berarti yang muncul di situ adalah hak milik atas sebuah sepeda motor. Lalu, sepeda motor ini tidak dapat digunakan oleh orang lain secara semena-mena atau tanpa izin dari si pemilik motor ini tadi. Nah, sehingga muncullah istilah pinjam, sewa, dan lain sebagainya. Karena kalau kita menggunakan motor tersebut tanpa izin, nah berarti kita menggunakan motor tersebut tanpa hak. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian kewajiban yang muncul di situ adalah di dalam undang-undang ditentukan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor pasti dibebani dengan yang namanya pajak. Nah, pajak itu selalu dibayarkan setiap tahun dan lain sebagainya. Nah, itu untuk hak yang terkait dengan kebendaan. Nah, maksudnya di sini yang kalimat
yang dapat dipertahankan terhadap siapapun gitu. Jadi kita itu memiliki hak ya serah untuk dijual, dipinjamkan dan lain sebagainya. Tentu hak itu adalah berasal dari yang punya kendaraan ini tadi atau yang memiliki objek benda ini tadi. Hak kebendaan itu berbeda dengan hak perorangan. Nah, hak perorangan di sini atau hak perseorangan sifatnya adalah relatif, hanya dipertahankan terhadap pihak tertentu. Karena di dalam hak perseorangan ini, hak yang muncul adalah menjadi kewajiban dari pihak yang lain. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah hak-hak mengenai perjanjian kerja. Nah, misalkan saya sebagai dosen nih. Saya sebagai dosen, hak saya adalah mendapatkan gaji setelah saya melaksanakan kewajiban. Nah, dalam konteks ini tadi, gaji itu kewajiban dari institusi tempat saya bekerja. Nah, contoh aja adalah IAIN Kediri. Di sini saya tidak bisa menuntut gaji saya dari instansi selain IAIN Kediri. Bisa dipahami ya perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perseorangan. Nah, makanya di dalam belajar ilmu hukum itu mohon diperhatikan antara teks dan konteksnya. Contoh hak ini tadi. Ketika saya menuliskan keyword hak, yang muncul itu ada 4 jenis hak yang muncul. Yang pertama adalah hak yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah hak atau telapak sepatu bagian tumit yang relatif tinggi, hak sepatu. Kemudian yang ketiga adalah hak alat untuk merenda yang ujungnya berkait dibuat dari logam. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, logam berkait sepasang untuk mengancingkan pinggang celana atau baju perempuan. Nah, ini hak celana. Nah, oleh karena itu, diksi di dalam ilmu hukum itu tidak dapat dikesampingkan. Jadi diksi itu pemilihan katanya. Jadi tolong diperhatikan dengan betul karena fungsinya itu sangat penting. Karena sebuah teks, contoh saja hak, itu dapat menjadi 4 konteks yang berbeda. Nah, ini tergantung mana yang akan kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Oke. Nah, kita sekarang kembali lagi kepada pengertian hak atas tanah. Nah, sehingga hak atas tanah itu karena kita mengambil objeknya adalah sebuah benda yang berupa tanah, maka hak-haknya ini diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, yang mana seperti teman-teman tahu bahwa hak-hak atas tanah ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, menurut Budi Harsono, hak-hak penguasaan atas tanah diartikan sebagai hubungan hukum yang konkret jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu, dengan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Nah, di sini Budi Harsono menekankan bahwa adanya hubungan hukum yang konkret jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu, ya bentuknya adalah tanah, yang mana tanah yang dimaksud di sini adalah seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa tanah yang akan kita pelajari atau hak-hak atas tanah yang akan kita pelajari ini hanya terbatas pada permukaan bumi
yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya. Nah, pembatasannya itu dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batas menurut UU PA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, jadi penggunaan tanah baik itu yang menggunakan tubuh bumi dan ruang angkasa yang berada di atasnya, nah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini akan berbeda jika digunakan untuk pertambangan. Nah, itu haknya beda lagi. Oke, langsung saja kita buka Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di sini kita masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sebelum masuk ke sini lebih dalam, saya akan ajari teman-teman terlebih dahulu bagaimana membaca undang-undang yang baik dan benar. Nah, ini menurut dosen saya ketika masih S1. Dosen saya ini bernama Pak Ibnu Tricahyo, beliau sudah almarhum. Nah, tapi ilmu beliau ini sangat berkesan gitu ya. Nah, beliau mengajarkan seperti ini. Ketika kita membaca sebuah peraturan perundang-undangan, maka yang perlu dibaca terlebih dahulu itu adalah konsiderannya. Ya, tentu yang dibaca adalah judulnya dulu. Setelah itu adalah konsideran menimbangnya dibaca. Nah, kalau yang dulu itu ada berpendapat, memperhatikan, dan mengingat. Nah, ini dibaca terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, ya. Nah, jika di sini ada hal-hal yang penting kayak ini, seperti misal mencabut agraris wet dan sebagainya, 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum masuk kepada pasal-pasal, maka teman-teman harus lihat ke bawah terlebih dahulu di bagian penjelasannya. Coba kita cari penjelasan. Nah, ini memori penjelasan atas rancangan undang-undang pokok agraria. Nah, tentu kalau undang-undang yang terbaru setelah tahun 2011 atau 2000, ya tepatnya di berlakunya 2012, itu pasti ada yang namanya naskah akademik yang di dalamnya mengandung politik-politik hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam pembuatan undang-undang tersebut. Nah, teman-teman baca terlebih dahulu penjelasan umumnya ini, karena penjelasan umum inilah yang menjiwai pasal-pasal yang ada di atas. Nah, cukup sampai di penjelasan umum aja, yang bagian pasal per pasalnya, penjelasan pasal per pasalnya bisa dibaca nanti. Ketika sudah selesai membaca penjelasan umum, maka teman-teman bisa kembali lagi ke atas, membaca mulai dari pasal 1. Setelah teman-teman baca di bagian konsideran, dan kemudian lanjut di ketentuan umum yang ada di bawah, yang ada di bagian penjelasan, maka kita akan masuk ke dalam pasal 1-nya. Bahwa dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka yang pertama, agraris wet sebagai yang termuat dalam pasal 51 Wet of the Stadsrichting van Nederland Indie, bahwa peraturan ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini adalah peraturan dari era kolonial Belanda, mulai dari agraris wet,
Kemudian nomor 2 ada domain verklaring, algemen domain verklaring untuk Sumatera, domain verklaring untuk Residen Manado, domain verklaring untuk Residen Zwider and Oosterafdeling van Borneo. Nah, Borneo pasti tahu teman-teman di mana. Kemudian Koningsklits Besluit. Kemudian buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini dianggap tidak berlaku lagi karena sudah dicabut. Oke, kita masuk ke dalam pasal 1. Nah, di dalam pasal 1 ini di ayat pertamanya disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini tergambarkan bahwa terdapat hak bangsa Indonesia sebagai penguasaan atas tanah yang tertinggi. Nah, hak bangsa Indonesia ini beraspek perdata dan publik. Kemudian pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pasal 1 ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Nah, hubungan yang bersifat abadi itu apa? Silahkan dibaca sendiri di dalam ketentuan umum. Itu ada penjelasannya. Kemudian pasal 1 ayat 4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ya, pengertian bumi seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa terdapat 3 kategori yang diatur dalam UU PA ini. Yang pertama adalah permukaan bumi yang akan kita pelajari ini, kemudian tubuh bumi yang ada di dalamnya, kemudian bumi atau tanah-tanah yang berada di bawah air atau di bawah perairan. Nah, itu maksudnya. Kemudian pasal 1 ayat 5, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Pasal 1 ayat 5, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Nah, yang dimaksud dalam pengertian air di sini adalah perairan pedalaman. Nah, maksudnya perairan pedalaman ini adalah segala bentuk perairan, danau, waduk, dan lain sebagainya yang ada di dalam pedalaman daratan. Nah, maksudnya adalah berbagai macam bentuk perairan yang berada di daratan. Bisa itu sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi kategori dari pengertian air ini adalah wilayah laut yang berada di dalam teritorial NKRI tentunya. Yang kemudian dilanjutkan pasal 1 ayat 6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air yang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 1 ayat 5. Baik, kita lanjutkan ke pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kita mulai dari ayat 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Saya highlight dulu.
Nah, di pasal inilah hak menguasai dari negara itu muncul. Berlanjut, di pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1. Pasal ini memberi wewenang untuk, jadi kewenangan hak menguasai negara itu yang pertama, itu adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kemudian yang kedua atau poin B, huruf B, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, nanti yang banyak muncul itu adalah yang B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Karena nanti akan sangat berkorelasi dengan pasal 4-nya. Nah, saya lanjutkan dulu. Pasal 2 ayat 3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sudah sangat jelas. Lanjut ke ayat 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Nah, dari pasal 2 ayat 4 ini kemudian muncul klausula yang ada di pasal 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, bisa di highlight, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, di pasal 3 ini jiwanya adalah mengenai hak ulayat. Nah, yang akan banyak kita bahas nanti itu adalah di pasal 4 mengenai hak atas tanah. Ya, saya mulai. Pasal 4 ayat 1. Atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Atas dasar hak menguasai dari negara, nah jadi hak atas tanah itu dia sumbernya adalah dari pasal 2, yaitu mengenai hak menguasai negara. Nah, kemudian seperti kewenangannya tadi, maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Nah, nanti akan muncul di situ ada yang namanya hak milik, ada yang muncul hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai atau HP, hak sewa atau HS, hak membuka tanah atau HMT, hak memungut hasil hutan atau HMHH, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. Nah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya lanjutkan dulu pembahasan di pasal 4 ayat 2.
Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Nah, ini bisa di highlight, ini penting, mohon bisa dipahami. Ya, pasal 4 ayat 3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Nah, untuk pembahasannya sementara cukup sampai sini dulu. Nanti pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sampai 15 nanti akan saya bahas di video tersendiri karena fokus kita fokus kepada hak-hak atas tanah ini terlebih dahulu. Sekarang kita masuk di bab 2, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1, ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16. Bisa teman-teman baca. Ayat 1, hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Ada beberapa. Yang pertama ada hak milik, hak guna usaha, hak guna kebangunan, hak pakai, hak sewa, hak memuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Kemudian hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Itu adalah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa. Oke. Pasal 17, 18, 19 nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi kita langsung saja. Mulai dari pasal 20 mengenai hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pasal 20 ayat 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Bisa diperhatikan apa beda dari istilah beralih dan dialihkan. Pasal 20 UU PA. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Nah, ada yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Nah, sekarang silahkan dicari bedanya apa. Hak milik yang dapat beralih dan dialihkan. Nah, bedanya apa? Pasal 21 UU PA. Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Oke. Badan hukum juga dapat memiliki hak milik dengan cara penetapan dari pemerintah. Nomor 3. Warga negara asing setelah UU PA berlaku yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta karena perkawinan, WNI yang kehilangan kewarganegaraan wajib melepaskan haknya dalam jangka waktu 1 tahun. Jika lebih, maka hak itu otomatis hapus dan jatuh pada negara dan hak pihak lain tetap berlangsung. Ya, jadi hak milik itu hanya untuk warga negara Indonesia saja. Jika terjadi salah satu perbuatan hukum yang disebutkan di dalam nomor 3 ini tadi, nah, maka
hak miliknya itu harus segera dilepaskan. Entah itu dengan menjualnya, memberikannya, atau apa lagi. Nah, jika haknya tidak dialihkan dalam waktu 1 tahun, maka hak tersebut akan hapus secara sendirinya. Dan hak tersebut jatuh dan kembali kepada negara. Dan hak-hak dari pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut itu tetap berlangsung. Nah, misalkan pada waktu itu tanahnya disewakan. Nah, maka hak-haknya tetap berlangsung. Kemudian di nomor 4-nya, berkewarganegaraan ganda. Nah, ia tetap tidak diperbolehkan memiliki hak milik. Nah, jadi pasal inilah yang juga merupakan bentuk kedaulatan dari bangsa Indonesia, karena hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pasalnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 sama. Kemudian yang ayat 4, selama seseorang di samping kewarganegaraannya Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing. Oh ya, ini warganegaraan ganda tadi. Tidak usah. Oke, lanjutkan. Pembatasan hak milik tidak meliputi kewenangan untuk mengambil hasil dari tubuh bumi. Dalam hal lain adalah kegiatan pertambangan yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan tanahnya. Pun begitu dengan pemanfaatan air dan ruang angkasa. Siapakah yang disebut dengan orang lain? Maka dapat diturunkan kepada orang lain tanpa menurunkan derajat ataupun hak itu menjadi tiada, atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi perpindahan hak. Oh, ini adalah kaitannya dengan ini tadi. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. Oke, saya lanjutkan. Pembatasan luas. Nah, nanti pembatasan luas akan ada pembahasannya tersendiri. Hak milik itu tidak sama dengan hak gendom. Nah, apa itu hak gendom? Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, saya mengelompokkan penggolongan hak atas tanah berdasarkan dari eranya, kemudian berdasarkan hak menguasai negara, hak individual, dan hak sekunder atau hak derivatif turunan. Nah, dilihat dari eranya, hak atas tanah dibagi menjadi 2. Hak atas tanah di era kolonial, yang mana yang paling gampang dan paling kita pahami itu ada 3, meskipun masih ada hak-hak yang lain. Yang pertama adalah hak gendom, hak erfpak, dan hak obstal. Nah, nanti akan dibahas di dalam video ini juga. Hak atas tanah pasca kemerdekaan, nah nanti hubungannya dengan ini, hak primer dan hak sekunder. Nah, apa itu hak primer? Hak primer merupakan hak-hak yang langsung diberikan oleh negara kepada pemegang haknya. Nah, jadi meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha,
dan hak pakai. Nah, maaf salah ketik. Nah, kemudian hak sekundernya. Hak sekunder merupakan hak atas tanah yang timbul dan atau dibebankan di atas hak atas tanah yang sudah ada. Hak ini bisa timbul karena perjanjian antara pemilik tanah sebagai pemegang hak primer dan calon pemegang hak sekunder. Nah, ini sudah ada gambarnya kalau tidak salah. Nah, ini dia. Hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah hak milik. Nah, jadi haknya itu bertumpuk karena ada perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak di atasnya. Kemudian ada lagi hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai di atas HPL atau hak pengelolaan. HMSRS itu adalah hak milik atas satuan rumah susun, jadi saya singkat biar kepanjangan. Di atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Oke, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Slide-nya sudah saya sediakan di Google Classroom. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya akan fokus kepada pembahasan hak milik terlebih dahulu. Bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana yang dimaksud pada hak eigendom. Melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa hak milik itu adalah hak yang paling kuat dan penuh di antara hak-hak atas tanah lainnya dan berbeda dengan hak-hak lainnya. Nah, berdasarkan keterangan tadi ada 3. Yang pertama adalah turun-temurun, yakni dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Terkuat, hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, jadi jika seseorang memiliki hak milik dan kemudian misalkan digugat oleh orang lain dengan berbagai alasan, maka tentu pemilik hak yang terkuat adalah si pemegang hak milik atas tanah tersebut. Nah, makanya disebut dengan terkuat. Kemudian terpenuh, memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak lain atau dapat beralih dan dialihkan. Nanti apa yang dimaksud dengan terpenuh? Nah, nanti akan tergambarkan ketika kita membahas hak guna bangunan dan hak guna usaha. Nah, itu tadi penjelasannya. Saya lanjutkan. Terjadinya hak milik di pasal 22 UU PA. Terjadinya hak milik dengan cara hukum diatur oleh peraturan pemerintah di dalam pasal 24 ditambah penjelasan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, penetapan pemerintah dan ketentuan undang-undang yang lainnya. Pasal 23 UU PA. Peralihan dan hapusnya dan pembebanan hak milik. Peralihan, hapusnya, dan pembebanan harus didaftarkan. Merupakan alat bukti yang kuat atas perbuatan hukum tersebut. Oke, kita buka terlebih dahulu pasal 23. Oke, sama. Penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan sewa menyewa, bagi hasil, dan hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Nah, maka dari itu tadi di atas. Nah,
Buku kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Ini sudah tidak berlaku lagi karena mengenai hipotik itu sudah digantikan dengan hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan? Nanti akan kita bahas pada bab tersendiri. Saya lanjutkan. Pasal 26. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 26 ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum atau batal demi hukum, dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 26. Ya, secara singkat. Nah, jadi itu versi panjangnya, sekarang versi singkatnya. Perbuatan pemindahan hak milik, pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sudah saya bacakan tadi. Ayat selanjutnya, pemindahan hak milik kepada warga negara asing atau berkewarganegaraan ganda, WNI dan WNA, atau kepada badan hukum tanpa adanya penetapan dari pemerintah yang khusus badan hukum ini tadi, adalah batal karena hukum. Tanahnya jatuh pada negara dan hak-hak orang lain masih tetap berlanjut. Terjadinya hak milik. Terjadinya hak milik itu pertama karena konversi dari tanah bekas HI Gendom. Makanya dari sini sering orang menyamakan arti HI Gendom dengan hak milik. Padahal kedua hak tersebut adalah berbeda. Konversi dari tanah eks hukum adat, hak milik berdasarkan ketentuan Land Reform, dan hak milik berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 1972 Junto SK 59 /DDA /1970. Permendagri tersebut mengatur apa nanti akan saya bahas di video tersendiri. Ini kita bahas secara umum aja terlebih dahulu. Kembali lagi kepada dalam pasal, ini pasal 27. Nah ini, hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara. 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Nah, apa pasal 18? Pasal 18 itu adalah untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat. Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Nah, teman-teman bisa cari contohnya sendiri. Ini contohnya gampang. Yang nomor 2, hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Nah, mungkin karena dia memiliki kewarganegaraan ganda atau dia akan beralih ke warga negara asing atau beralih kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan asing, bisa diserahkan sukarela kepada pemerintah. Tapi masa iya diserahkan secara sukarela? Karena diterlantarkan.
Yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. Coba kita lihat pasal 21 ayat 3. Pasal 21 ayat 3. Oke. Oh ya, yang ini tadi sudah kita bahas. Kemudian pasal 26 ayat 2. Oke. Setiap perbuatan hukum, jual beli, tukar menukar atau penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung. Nah, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik kepada, kepadanya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, itu tanahnya akan langsung jatuh kepada negara. Nah, sekarang yang poin B, hak milik hapus itu bila tanahnya musnah. Nah, musnah di sini dalam artian mungkin karena bencana alam atau karena peperangan. Kalau bencana alam mungkin bisa tanah longsor, kemudian tanahnya tergerus oleh air, baik itu abrasi sungai maupun abrasi laut, abrasi ya pesisir pantai, abrasi oleh air laut. Nah, kalau dengan perang misalkan akibat pengeboman misalkan tanahnya menjadi musnah. Oke, saya ulangi sedikit. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan yang sama yang tadi sudah dibahas pasal 26 dan pasal 27. Oke. Kita sudah selesai membahas terkait dengan hak milik, maka nanti hak guna usaha dan hak guna bangunan akan saya jelaskan di video tersendiri. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai hak atas tanah dan hak milik. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, bisa tulis komentar di kolom bawah. Nah, nanti tentu jangan lupa cantumkan nomor absennya dan kelas biar saya bisa memasukkan di nilai jika teman-teman menemukan kesalahan dalam video ini. Sekian dulu pembahasan materi kuliah pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.